Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 110, Sandera. Sebelumnya, mereka selalu memanggilnya Kaisar, tetapi sekarang mereka memanggilnya Pangeran Ketiga. Apakah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah Kaisar yang jatuh? Dan apa yang dikatakan para penjaga itu masuk akal. Putra satu-satunya masih berada di tangan Qi Fei. Meski sekarang dia hancur secara mental, dia masih peduli pada putranya. Demikianlah kata Pangeran Ketiga kepada para pengawal yang menjaga gerbang kota. Bagaimana keadaan pangeran tertua sekarang? Kuharap Qi Fei tidak menyakitinya. Penjaga yang menjaga gerbang kota pertama-tama menoleh ke belakang dengan tenang. Setelah Kaisar baru tiba, dia telah mengirim seseorang untuk memberitahu Qi Fei. Sekarang pengawal itu belum kembali. Dia punya waktu untuk meneruskan obrolannya dengan mantan kaisar. Jangan khawatir tentang hal ini. Pangeran tertua sekarang sangat dicintai oleh kaisar, yang telah menerimanya sebagai muridnya, jadi Anda dapat beristirahat dengan tenang. Brengsek, kaisar sebelumnya sangat marah ketika mendengar ini. Putranya sendiri benar-benar mengenali pencuri itu sebagai gurunya. Qi Fei adalah seorang pemberontak, meskipun ia sekarang telah menjadi kaisar baru dinasti Longteng. Namun di mata keluarga kerajaan, mereka tetap pemberontak. Putra kesayangannya tidak hanya tidak melawan Qi Fei sampai mati, dia bahkan mengakui Qi Fei sebagai gurunya. Ini hanyalah lelucon bagi dunia. Jika ini tersebar, bagaimana pandangan masyarakat terhadap keluarga kerajaan mereka? Tidakkah itu membuat Anda berpikir bahwa mereka semua adalah sekelompok pengecut yang takut mati? Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba aku mendengar para penjaga yang menjaga gerbang kota berkata dengan terkejut. Kaisar sudah tiba, Yang Mulia, apa yang menurut Anda harus kita lakukan? Ketika Kaisar sebelumnya mendengar bahwa Qi Fei akan datang, dia langsung bersemangat. Qi Fei ini benar-benar luar biasa. Mantan Kaisar memberi isyarat kepada pengawal di sekitarnya untuk menembak mati Qi Fei segera setelah dia muncul. Namun yang tidak mereka duga ialah Qi Fei benar-benar membuka gerbang kota dan melaju keluar menggunakan tank. Ini, Yang Mulia, bagaimana kita bisa melawan ini? Ketika orang-orang di sekitar Kaisar sebelumnya melihat ini, mereka semua bingung. Benda ini terbuat dari besi, jadi sudah pasti mustahil untuk menembusnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Qi Fei begitu licik sehingga mereka tidak berdaya. Mereka tentu tidak dapat menyerang saat ini, mereka tidak melupakan itu. Qi Fei masih punya bahan peledak. Kalau kita tidak bisa membunuh Qi Fei sejak awal, maka kita tidak akan punya kesempatan. Qi Fei berkata ke mikrofon. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa Kaisar dinasti Longteng telah berubah? Omong kosong. Jika kau menyatakan dirimu sebagai raja baru, siapa yang akan mengakuimu? Keparat. Kaisar sebelumnya begitu marah hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Dia tidak menyangka kalau saat dia keluar rumah, rumahnya akan dirampok. Siapa yang tidak marah? Ketika Qi Fei mendengarnya, dia langsung mulai mengumpat dan berbicara kepadanya dengan rasa jijik. Sebagai seorang mantan kaisar, Anda malah mengumpat dengan santai. Ini sungguh tidak beradab. Setelah berkata demikian, Qi Fei langsung memerintahkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan untuk mengisi tank-tank dengan peluru, lalu berkata kepada kaisar yang akan lengser. Pergi sekarang dan aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bagaimana mungkin Kaisar tidak takut saat melihat lubang hitam di tank? Namun, ia punya alasan untuk berada di sana. Mantan Kaisar berbicara kepada Qi Fei dengan suara dingin. Di mana anakku? Sekarang putra satu-satunya masih berada di tangan Qi Fei, dan sangatlah mustahil baginya untuk meninggalkannya begitu saja. Sebelum Qi Fei sempat berbicara, pangeran tertua buru-buru berbicara kepada mantan Kaisar di dalam tank. Ayah, aku di sini. Aku baik-baik saja. Setelah pangeran tertua selesai berbicara, dia memohon kepada Qi Fei. Guru, bolehkah saya keluar dan menemui ayah saya? Qi Fei tentu saja bukan tipe orang yang akan memisahkan darah dan dagingnya, tetapi Qi Fei hanya mengingatkannya. Pikirkan baik-baik. Jika kamu keluar, kamu mungkin tidak bisa kembali. Setelah mendengar ini, pangeran tertua bertanya kepada Qi Fei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa artinya ini? Qi Fei menjelaskan padanya, karena ayahmu pasti tidak akan mengizinkanmu kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei,
pangeran tertua memperhatikan ekspresi ayahnya dengan hati-hati. Sungguh, wajah ayahnya kini begitu gelap sehingga air tampak menetes keluar dari wajahnya, dan jelaslah bahwa ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dan dia juga tahu betul seperti apa karakter ayahnya. Jika dia pergi menemui ayahnya saat ini, dia hanya mencari masalah. Maka pangeran tertua pun berpikir-pikir dan memutuskan untuk tidak lagi membicarakan tentang kepergiannya. Mantan kaisar yang berada di luar tercengang kaget saat mendengar putranya juga ada di dalam tank. Dia tidak menyangka bahwa Qi Fei benar-benar memperlakukan putranya sebagai murid, dan bahkan membawa putranya keluar kali ini. Dia tidak mengatakannya tadi, yang berarti Qi Fei tidak bermaksud menggunakan pangeran tertua sebagai sandera untuk mengancam dirinya sendiri ketika dia membawanya keluar kali ini. Dengan perasaan campur aduk di hatinya, mantan kaisar tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Qi Fei. Jika kau mengembalikan anakku kepadaku, aku akan meninggalkan ibu kota sesuai keinginanmu. Dia tahu bahwa Qi Fei sekarang memiliki tank dan meriam, jadi dia pasti tidak akan bisa menyerang. Dia hanya memiliki lebih dari 3.000 orang di bawah komandonya. Jika kekalahan terus berlanjut, maka dia tidak akan punya harapan sama sekali. Tetapi ketika Qi Fei mendengarnya mengatakan ini, dia mencibir dan berkata, "Jika kau ingin membawa pergi pangeran tertua, kau harus bertanya padanya terlebih dahulu apakah dia bersedia." Setelah mengatakan itu, Qi Fei menatap pangeran tertua dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi bersama ayahmu, atau tetap tinggal di ibu kota?" Pangeran tertua memilih untuk tinggal di ibu kota tanpa ragu-ragu, dan kemudian berbicara kepada ayahnya di luar tank. "Ayah, sebaiknya aku tinggal bersama guru. Jangan khawatir, guru memperlakukanku dengan sangat baik." "Diam, kau pengkhianat. Kau adalah pangeran tertua dinasti Longteng. Bagaimana kau bisa mengenali pencuri sebagai ayahmu?" Ketika kaisar sebelumnya mendengar bahwa pangeran tertua bersikeras tinggal bersama Qi Fei, dia tidak tahan lagi. Dia mulai mengutuk putranya sendiri. Ketika pangeran tertua mendengar ayahnya tiba-tiba mengutuk, dia begitu ketakutan hingga gemetar dan tidak dapat menahan tangis. Kaisar saat ini selalu memiliki sifat pemarah, yang menjadi salah satu alasan kegagalannya. Karena dia biasanya mempunyai sikap yang buruk terhadap orang lain. Jadi hubungan antara manusia dan dirinya tidak terlalu dekat. Terlebih lagi, kaisar saat ini hanya menjabat sebentar dan telah digulingkan, sehingga fondasinya tidak stabil. Qi Fei berkata kepada kaisar yang akan pergi, "Baiklah, sekarang kau tahu bahwa pangeran tertua tidak mau pergi bersamamu. Aku tidak menghentikannya dengan sengaja. Jika memang begitu, maka kau harus pergi secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ketika kaisar sebelumnya mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia tahu bahwa Qi Fei benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Meski dalam hatinya dia merasa enggan, dia tetap menahan amarahnya demi masa depan. Dia memberi perintah kepada orang di belakangnya. "Mundur." Ketika kaisar menarik pasukannya, Qi Fei memberi peringatan kepada Liu Xiaor. Pangeran tertua tidak diizinkan melihatnya. Bab 111, Menjadi Kaisar. Qi Fei tidak lupa bahwa dia masih harus membantu Jenderal Liang membalas dendam. Oleh karena itu, kaisar saat ini harus dibunuh. Dan bahkan jika dia tidak membalas dendam untuk Jenderal Liang, keberadaan kaisar saat ini selalu merupakan malapetaka. Qi Fei tidak akan dengan sengaja meninggalkan momok untuk dirinya sendiri. Dia hanya khawatir pangeran tertua akan sedih kalau tahu tentang ini, jadi dia tidak memberitahunya. Qi Fei telah memberitahu Liu Xiaor sebelumnya untuk bertindak sesuai instruksinya. Dia telah menemukan cara untuk menghadapi kaisar saat ini. Sekarang ketika dia melihat Qi Fei menatapnya seperti ini, Liu Xiaor langsung bereaksi. Dia mengangguk dan kemudian merangkak keluar dari tangki. Baru pada saat itulah pangeran tertua menyadari bahwa Liu Xiaor telah keluar lagi. Dia menatap Qi Fei dengan tatapan bingung dan berkata, "Guru, kemana saudara Liu pergi?" Pangeran tertua punya firasat samar bahwa mereka sepertinya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Qi Fei tentu saja tidak memberitahu pangeran tertua, dia hanya mengatakannya kepadanya. "Kau tidak perlu khawatir, dia punya misinya sendiri. Sekarang setelah ayahmu pergi, apakah kau benar-benar tidak akan pergi bersamanya?" Ini adalah kesempatan terakhir, Qi Fei tentu tidak akan membiarkan keluarganya terpisah. Jika pangeran tertua ingin bersama ayahnya, maka Qi Fei pasti akan setuju. Tapi Qi Fei pasti akan membunuh kaisar. Pada saat itu,
pangeran tertua akan tumbuh bersama departemen-departemen lama kaisar yang tersisa. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dipikirkan pangeran tertua. Dia selalu merasa bahwa dia harus mengikuti Qi Fei. Jadi setelah Qi Fei bertanya kepadanya, katanya masih dengan tegas, "Tidak, Tuan Guru. Aku tahu ayahku telah melakukan banyak kesalahan. Aku hanya berharap dia bisa berbalik dari jalan hidupnya yang salah dan berhenti melawanmu." Pangeran tertua juga orang yang sangat bijaksana. Jangan bicara tentang apakah dia harus memihak ayahnya karena emosi. Setidaknya secara teori, Qi Fei sekarang sudah menjadi kaisar. Jika ayahnya terus menentang Qi Fei, maka pasti tidak akan ada akhir yang baik. Jadi ketika pangeran tertua sampai pada titik ini, dia tidak bisa tidak memohon belas kasihan Qi Fei. "Tuan Guru, bolehkah aku meminta bantuanmu? Bisakah kau mengampuni nyawa ayahku?" Ayahnya tetaplah ayahnya, jadi pangeran tertua masih berharap agar ayahnya mendapatkan akhir yang lebih baik. Meskipun Qi Fei lebih menyukai pangeran tertua, dia tidak akan pernah menyerah pada masalah prinsip. Qi Fei tidak menjawab kata-kata pangeran tertua, tetapi menatapnya dengan dingin. "Kamu perlu memahami identitasku saat ini. Ayahmu dan aku adalah dua hal yang bertolak belakang." Namun pada akhirnya, Qi Fei tidak tega untuk mengatakan langsung kepada pangeran tertua bahwa ia bertekad untuk membunuh ayahnya. Biarkan saja pangeran tertua mengerti bagaimana situasi terkini. Pangeran tertua akhirnya mengangguk tak berdaya. Meski dalam hatinya dia sangat enggan meninggalkan orang tuanya, namun dia tahu sudah sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di tangan Qi Fei. Bagaimana dia masih bisa berharap Qi Fei mendengarkannya? Setelah kembali ke kota kekaisaran, pangeran tertua pergi mencari ibunya, mantan ratu. Kata sang ratu dengan heran ketika melihat pangeran tertua datang menemuinya. "Nak, mengapa kamu di sini? Apakah Qi Fei tidak menginginkanmu lagi?" Sang ratu sekarang sangat khawatir bahwa pangeran tertua akan mengalami masa-masa buruk dengan Qi Fei. Sekarang dia melihat bahwa pangeran tertua benar-benar kembali ke rumah ibunya bersamanya. Dia takut putranya tidak disukai oleh Qi Fei dan akan diusir kembali oleh Qi Fei. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Ibu, aku bertemu ayah hari ini." "Apa, ayahmu sudah kembali? Kenapa aku tidak mendapatkan kabar sama sekali?" Secara logika, jika mantan kaisar kembali, Qi Fei pasti akan bertarung dengannya. Tetapi sekarang tidak ada berita di kota itu. Harapan terakhir sang ratu telah hancur, yang berarti kaisar sebelumnya bukanlah tandingan Qi Fei. Itulah sebabnya meskipun kaisar sebelumnya memimpin pasukannya, dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota kekaisaran. Itu benar-benar lucu. Siapa sangka, baru sebulan berlalu, mantan kaisar itu masih menjadi tokoh paling berwibawa di dinasti Longteng. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota kekaisaran. Ibu Suri segera berbicara kepada pangeran tertua. "Ceritakan padaku apa yang terjadi di gerbang kota. Mungkinkah ayahmu dibunuh oleh Qi Fei?" Meskipun sang ratu tahu bahwa dinasti Longteng sekarang berada di bawah kekuasaan Qi Fei, dia tetap tidak ingin suaminya tewas dalam perang ini. Sekalipun dia harus bertahan hidup, setidaknya lebih baik menjalani hidup yang menyedihkan daripada mati. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya seolah dia mengerti. "Mungkin tidak, kurasa tuanku sudah membebaskan ayahku. Namun, ada sesuatu yang aneh antara tuanku dan kakak Liu." "Mengapa ini aneh? Ceritakan padaku secara rinci." Sang ratu tidak sabar untuk bertanya kepada pangeran apa yang terjadi. Setelah pangeran tertua menceritakan kepada ratu apa yang dilihatnya, ratu langsung berkata dengan tatapan kosong di matanya. "Sudah berakhir, ayahmu pasti sudah mati di tangan Qi Fei." "Bagaimana mungkin, Ibu? Tuanku sudah membiarkan ayahku pergi. Ayahnya telah dibunuh oleh Qi Fei, dan dia hanya menyaksikan Qi Fei membebaskan kaisar. Jadi dia pikir ayahnya benar-benar aman." Ibu Suri menatap pangeran tertua yang tidak tahu apa-apa dan berkata dengan ekspresi sedih. "Nak, saat Liu Xiaoer pergi, dia berniat membunuh ayahmu. Qi Fei takut kau akan melihat dan membencinya, jadi dia sengaja menyembunyikannya darimu. Qi Fei benar-benar orang yang licik, dan kau harus lebih berhati-hati dengannya di masa depan." Setelah mendengar apa yang dikatakan sang ratu, pangeran tertua terdiam. Ayahnya kini telah dibunuh oleh Qi Fei, dan masalah ini benar-benar membuatnya sedih. Tetapi yang lebih mengkhawatirkannya adalah kehidupan masa depannya. Orang-orang pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah. Ini normal. Pada saat ini,
sang ratu masih tenggelam dalam kenyataan bahwa suaminya dibunuh oleh Qi Fei. Teruskan mengajar pangeran tertua. Kamu harus sangat berhati-hati di dekatnya dan membuatnya lengah terhadapmu. Itulah satu-satunya cara. Apa yang akan terjadi dengan cara ini? Pangeran tertua langsung menyela perkataan ratu, dan ratu melihat pangeran tertua seperti orang yang tidak dikenalnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kata pangeran tertua kepada ratu saat ini, Ibu perlu memahami situasi saat ini. Dinasti Longteng kita telah berganti dinasti. Kaisar saat ini adalah Qi Fei. Ibu tidak ingin menentang kaisar saat ini, bukan? Stratifikasi kelas telah berakar dalam di benak pangeran tertua. Jadi Qi Fei sekarang telah menjadi kaisar baru dinasti Longteng. Di hati pangeran tertua, identitas dan status Qi Fei sangat mulia. Dia tidak akan pernah melawan seseorang yang berstatus bangsawan. Bab 112, Rencana. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, Ibu Suri merenung sejenak dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan pangeran tertua memang masuk akal. Betapapun enggannya dia dalam hatinya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Alasan Qi Fei menahan pangeran tertua adalah karena dia masih kecil, pangeran tertua tidak bisa berbuat banyak. Namun jika keberadaan pangeran tertua itu merupakan ancaman bagi Qi Fei, maka ratu yakin bahwa Qi Fei pasti akan menyingkirkan pangeran tertua itu tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah pangeran tertua baru berusia 7 tahun sekarang, sang ratu menjadi semakin sedih saat memikirkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kita pernah menjadi ratu dan pangeran tertua, dan sekarang kita berakhir seperti ini. Ibu Suri tidak mau menerima hal ini, tetapi putra mahkota melihat segala sesuatunya jauh lebih jelas. Kata pangeran tertua kepada ratu, Ibu seharusnya bersyukur karena Qi Fei telah menyelamatkan hidup kita. Kalau tidak, tidak ada gunanya kita bersedih. Ketika sang ratu mendengar pangeran tertua mengatakan ini, dia hanya bisa mengangguk. Pangeran tertua kemudian berbicara kepada ratu, Ibu, saya mendengar dari guru bahwa keluarga Wang akan segera datang. Keluarga Wang yang mana? Ketika ratu mendengar apa yang dikatakan putra mahkota, dia tampak bingung. Hampir tidak ada anggota keluarga Wang yang benar-benar bisa menarik perhatiannya sekarang. Apakah ada keluarga Wang lain di luar sana yang tidak berada di ibu kota? Pangeran tertua menjelaskan kepada ratu. Itu mantan Perdana Menteri. Mereka akan kembali sekarang. Apa? Keluarga Wang. Bukankah mereka sudah dipecat oleh kaisar? Kenapa mereka baru kembali sekarang? Mungkinkah keluarga Wang mengenal Qi Fei? Sang ratu sangat terkejut ketika mendengar hal ini. Pangeran tertua tidak menghabiskan hari-harinya bersama Qi Fei dengan sia-sia, dan dia memiliki sedikit pemahaman mengenai situasi Qi Fei. Jadi dia mengangguk dan berkata sekarang, ya, mereka sudah saling kenal sebelumnya. Keluarga Wang pergi ke Kabupaten Taohua saat mereka meninggalkan ibu kota, dan Qi Fei berasal dari Kabupaten Taohua. Jadi begitulah adanya, mereka bertemu di Kabupaten Taohua. Tidak heran Qi Fei begitu berani. Ternyata dia mendapat dukungan dari keluarga Wang. Setelah mengetahui hal ini, Ibu Suri semakin yakin bahwa mereka tidak lagi mempunyai ruang untuk melakukan serangan balik. Kata pangeran tertua kepada ratu, Ibu, bukankah pamanku memiliki hubungan yang baik dengan Wang Heng? Sebagai menteri terpenting keluarga Wang, posisi mereka di masa depan pasti akan berbeda dari sebelumnya. Jadi kita bisa membiarkan pamanku berhubungan baik dengan tuan muda keluarga Wang. Dengan cara ini, keluarga kita masih bisa menjadi keluarga terkemuka di ibu kota. Keluarga Ibu Permaisuri adalah Shaoqing dari kuil Dali, suatu kedudukan yang tidak tinggi maupun rendah. Mampu menjadi ratu merupakan berkah tersembunyi, dan berkat penampilannya yang cantik, ia memenangkan hati kaisar sebelumnya. Itulah sebabnya ratu tidak bisa lagi menjadi ratu saat ini, yang membuatnya merasa sangat kesal. Karena dia menjadi ratu, itu juga dapat membawa banyak manfaat bagi keluarganya. Terlebih lagi, keluarga mereka akhirnya memiliki seorang ratu, tetapi sekarang dia telah tiada. Bagaimana keluarganya bisa menerima ini? Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, sang ratu tiba-tiba memikirkan cara lain. Keluarga mereka memang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang sebelumnya, tetapi mereka diusir dari ibu kota karena Perdana Menteri menyinggung kaisar. Meskipun keluarga mereka memilih untuk melindungi diri mereka sendiri pada saat itu, mereka tidak menambah penghinaan atas cedera.
Oleh karena itu, jika dia terus membahas perasaan dengan keluarga Wang sekarang, seharusnya masih ada ruang untuk bernegosiasi. Saya tidak pernah menyangka mereka masih akan berada dalam situasi seperti ini. Mereka telah diusir dan kaisar baru telah didukung. Ibu Suri sangat terharu setelah mengetahui masalah ini. Untungnya, mereka tidak menambah penghinaan pada saat itu. Jadi sekarang keluarga mereka masih memiliki secercah harapan. Tujuan pangeran tertua mengunjungi ratu kali ini adalah untuk memberitahunya tentang masalah ini. Dia mengangguk dan berkata kepada ratu, "Ibu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Hanya dengan memahami hubungan keluarga Wang, Qi Fei bisa menyukai kita lagi." Saat itulah sang ratu baru menyadari bahwa putranya telah menjadi sangat berbeda. Dia tampak seperti anak kecil sebelumnya, tetapi sekarang dia menjadi sangat licik dan mulai merencanakan masa depan keluarga mereka. Terlebih lagi, pangeran tertua saat ini memanggil Qi Fei dengan nama lengkapnya, tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya seperti sebelumnya, dan memanggilnya Tuan Guru sepanjang waktu. Ibu Suri menatap pangeran tertua dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, "Nak, apakah kamu selama ini berpura-pura?" Dia pikir putranya sebodoh itu. Qi Fei telah bertarung di depan pintunya, tetapi putranya benar-benar mengakuinya sebagai tuan gurunya. Melihat pangeran tertua seperti ini, pikir sang ratu, anak-anaknya pasti berpura-pura sebelumnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang lahir di keluarga kerajaan yang benar-benar suci. Pangeran tertua mengangguk dan berkata, "Jika aku tidak melakukan itu, Qi Fei pasti akan membunuhku. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sekarang kaisar dinasti Longteng adalah Qi Fei, jadi kita harus belajar menjadi pintar dan berhenti menentangnya." Dan pangeran tertua juga mengetahui melalui pengamatan akhir-akhir ini bahwa meskipun Qi Fei tetap berada di sisinya dan mengizinkannya memanggil Qi Fei, Tuan. Namun Qi Fei tidak begitu nyaman bersamanya. Setiap kali mereka membicarakan beberapa masalah rahasia, Qi Fei selalu menguncinya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menguping. Sekarang situasinya dalam keadaan konfrontasi timbal balik, dan dia harus melakukannya sebelum Qi Fei menstabilkan dinasti Longteng. Biarkan keluarga pamannya menjadi pejabat penting di istana lagi sesegera mungkin. Dengan cara ini, mungkin dia masih bisa bersaing untuk mendapatkan posisi kaisar berikutnya. Pangeran tertua sedang bersekongkol melawan Qi Fei, jadi bagaimana mungkin Qi Fei lengah terhadap pangeran tertua? Liu Xiaoshan berkata kepada Qi Fei ketika mereka kembali bersama, "Saudaraku, anak itu benar-benar pergi ke rumah Shao Qing dari kuil Dali." Setelah Qi Fei membawa pangeran tertua keluar untuk melihat apa yang terjadi pada ayahnya, dia menyuruh orang diam-diam mengawasi keberadaan pangeran tertua. Sejak pertama kali bertemu dengan pangeran tertua, dia tahu bahwa anak ini sangat cerdas. Maka mustahil baginya untuk begitu patuh dan tunduk kepadanya sebagai kaisar. Dan ini terlalu halus. Bahkan ketika dia melihat ayahnya, dia dengan tegas berdiri di sisinya. Ini sangat tidak normal, dan sekarang pangeran tertua telah benar-benar mengungkapkan warna aslinya. Dia tidak sabar untuk pergi ke rumah Shao Qing dari kuil Dali, yang merupakan rumah pamannya. Dengan kata lain, pangeran tertua mungkin ingin mengandalkan sekretaris junior kuil Dali untuk mengkonsolidasikan posisinya di istana. Qi Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Liu Xiaoshan bertanya pada Qi Fei dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kakak, karena anak ini tidak jujur, aku tidak tahu mengapa kamu masih membiarkannya tinggal di dekatmu." Bab 113, Jenderal Liang kembali dari kematian. Tentu saja untuk menstabilkan beberapa pejabat lama di pengadilan. Qi Fei bukanlah orang yang naif, bagaimana dia bisa begitu tergila-gila dengan beberapa kata dari pangeran tertua. Alasan mengapa pangeran tertua tetap dipertahankan tentu saja karena status istimewanya. Ia telah menjadi pangeran tertua dinasti Longteng selama 7 tahun. Dia adalah pilar spiritual di hati banyak menteri lama dinasti Longteng. Jika pangeran tertua terbunuh, banyak menteri lama akan mengembangkan perlawanan terhadapnya dan tidak akan mematuhinya dengan mudah. Setelah Liu Xiaoshan mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia tiba-tiba menyadari dan berkata kepada Qi Fei dengan heran. "Kau tetaplah kakak tertua, aku tidak berpikir sejauh itu. Namun, saat pangeran tertua pergi ke rumah pamannya kali ini, akankah dia tahu bahwa kau ingin membunuh ayahnya?" Liu Xiaoshan mengira bahwa pangeran tertua masih muda dan mungkin tidak mengerti banyak hal, tetapi keluarga pamannya tidak naif.
Jika pangeran tertua menceritakan kepada keluarga pamannya apa yang baru saja terjadi, maka orang-orang dewasa itu pasti dapat menebak apa yang terjadi pada ayahnya. Apa yang bisa kita lakukan meskipun kita tahu? Pangeran tertua adalah orang yang cerdas dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Hal terpenting bagi Qi Fei sekarang adalah mengokohkan kedudukannya, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun pada pangeran tertua. Jika pangeran tertua berperilaku baik, Qi Fei secara alami akan memberinya lingkungan hidup yang baik. Ini sudah cukup bagus. Jika pangeran tertua terus-menerus menimbulkan masalah padanya, Qi Fei tidak akan keberatan menyingkirkan pangeran tertua secara langsung. Setelah menerima petunjuk Qi Fei, Liu Xiaoer membawa sekelompok orang untuk mengejar kaisar yang akan keluar. Perjalanan untuk menjadi kaisar sangatlah memalukan. Setelah mengetahui kedatangannya, banyak pejabat tingkat bawah tidak berani membiarkannya memasuki kota. Karena mereka semua telah memutuskan untuk bergabung dengan Qi Fei, mereka takut Qi Fei akan mengetahuinya jika mereka menerima kaisar baru. Dia mengira mereka tidak setia kepada Qi Fei, jadi dia mengambil alih jabatan kaisar dan sekarang dia tidak punya tempat tinggal dan hanya bisa tinggal di pegunungan dan hutan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Saya sudah lama tahu tentang hal semacam ini, tetapi saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada saya. Mantan kaisar itu berkata dengan suasana hati agak tertekan bahwa ia telah berlayar mulus sepanjang jalan, dan bahkan ketika ia bersaing dengan pangeran kedua untuk mendapatkan status, ia akhirnya berhasil. Oleh karena itu, kaisar sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa ia akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Semua pengawalnya menghibur kaisar sebelumnya dan berkata, "Yang mulia, apapun yang terjadi pada Anda, kami akan selalu berada di sisi Anda. Jika begitu, maka kalian berdua harus pergi ke alam baka bersama-sama." Begitu orang-orang itu selesai berbicara, mereka mendengar suara yang tidak asing di sebelah mereka. Itu adalah Liu Xiaoer yang mengejar mereka. Liu Xiaoer mengambil dinamit di tangannya, mengikatnya langsung ke busur dan anak panah, dan menembakkannya ke lokasi di mana kaisar sebelumnya berada. Akan tetapi, kaisar terdahulu memiliki banyak pengawal setia di bawahnya. Setelah melihat tindakan Liu Xiaoer, mereka segera memblokir anak panah untuk kaisar terdahulu. Banyak orang terbunuh dalam sekejap, tetapi kaisar sebelumnya masih hidup dan sehat. Ketika Liu Xiaoer melihat ini, dia mendecak lidahnya dengan tidak senang, lalu mengangkat busur dan anak panahnya lagi dan hendak menembak. Mantan kaisar berkata dengan terkejut setelah melihat Liu Xiaoer, "Kenapa kamu di sini? Bukankah bosmu sudah membebaskanku?" Setelah mendengar ini, Liu Xiaoer mencibir dan berkata, "Kamu sangat naif. Jika itu kamu, apakah kamu akan membiarkan pesaingmu pergi seperti ini?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoer, mantan kaisar itu terdiam. Memang, jika itu dia pasti akan memilih membunuh mereka semua, jadi tidak ada yang salah dengan Qi Fei melakukan ini. Liu Xiaoer kemudian menjelaskan kepada kaisar yang akan lengser. Saat itu, "Kaisar kami tidak membunuhmu karena dia melihat wajah pangeran tertua dan tidak ingin kamu mati di depannya, tetapi sekarang kamu tidak punya jalan keluar." Setelah mengatakan hal ini, Liu Xiaoer berkata kepada saudara-saudara yang dibawanya, "Jangan simpan bahan peledak, serahkan semuanya kepada mereka. Kita harus menyingkirkan mereka semua kali ini." Liu Xiaoer juga tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menyimpan masalah-masalah ini. Jika tidak, itu pasti akan mendatangkan banyak masalah bagi Qi Fei. Setelah mendengar ini, beberapa prajurit di belakangnya mengangguk, mengikatkan bahan peledak ke busur dan anak panah mereka, lalu menembaki mereka. Orang-orang itu awalnya ingin melawan Liu Xiaoer dan kawanannya, tetapi kekuatan bahan peledak terlalu besar dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Jadi mereka hanya bisa melarikan diri setelah dibom, tetapi kemanapun mereka lari, Liu Xiaoer dan anak buahnya akan mengejar mereka. Satu bahan peledak dapat membunuh sekelompok orang, dan tak lama kemudian, jumlah orang di bawah kaisar sebelumnya berkurang, hingga hanya tersisa beberapa orang saja. Namun karena mereka sangat setia, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kaisar sebelumnya, sehingga kaisar sebelumnya belum terbunuh dalam ledakan itu sampai sekarang. Kesabaran Liu Xiaoer sudah habis, dan dia harus bergegas kembali untuk melapor pada Qi Fei. Jadi Liu Xiaoer terus mengikatkan bahan peledak ke busur dan anak panah dan menembak ke arah kaisar sebelumnya. Berkata dia kepadanya sambil menembak, "Saya ingin melihat berapa banyak nyawa yang tersisa." Mantan kaisar bersikeras memberitahu Liu Xiaoer.
Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan melawan bosmu lagi. Pada saat ini dia juga mengerti situasinya dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Namun Liu Xiaoer sangat setia kepada Qi Fei. Karena Qi Fei berkata ingin membunuh kaisar sebelumnya, Liu Xiaoer pasti tidak akan melepaskannya. Maka Liu Xiaoer pun langsung menembak ke arah kaisar terdahulu tanpa berkata apa-apa. Kali ini, Liu Xiaoer sengaja mengganti bahan peledak dengan bahan peledak yang lebih banyak. Ia bertekad untuk membunuh kaisar sebelumnya kali ini. Kaisar sebelumnya ingin melarikan diri saat melihat ini, tetapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari bubuk mesiu. Akhirnya dia diledakkan sampai mati oleh Liu Xiaoer. Mereka menyaksikan seorang pahlawan besar, yang baru menjadi kaisar selama beberapa tahun, diledakkan sampai mati di hutan tak bernama ini. Jika orang yang mengenalnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan merasa sangat sedih. Liu Xiaoer merasa lega melihat bahwa dia sudah meninggal. Dia akhirnya bisa kembali dan melapor kepada Qi Fei. Liu Xiaoer berkata kepada saudara-saudara di belakangnya, "Ayo kembali." Setelah Liu Xiaoer pergi, tak seorang pun menyadari bahwa seorang pria tiba-tiba keluar dari hutan. Dia memandangi potongan-potongan tubuh di tanah dalam diam. Dia melihat semua yang baru saja terjadi. Dia adalah Jenderal Liang yang bunuh diri. Padahal luka yang ditimbulkannya tidak dalam, hanya saja terlihat seperti mengeluarkan banyak darah, dan itu menakutkan. Namun, dia diselamatkan oleh anak buahnya sendiri. Qi Fei mungkin tahu tentang ini, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, apakah Jenderal Liang hidup atau mati tidak banyak berpengaruh padanya, jadi Jenderal Liang mengganti namanya dan tinggal di pegunungan sejak saat itu. Bab 114, Pemulihan Kantor. Awalnya ia mengira hidupnya akan seperti ini. Meskipun dia menyimpan kebencian di dalam hatinya terhadap kaisar sebelumnya, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu di hutan ini. Anak buah Qi Fei memang sangat kuat. Yang paling penting adalah bahan peledaknya sangat kuat, dan Qi Fei benar-benar ingin membalaskan dendamnya seperti yang dia katakan di awal. Melihat kaisar sebelumnya berubah menjadi genangan darah, kebencian terakhir Jenderal Liang menghilang. Ketika Liu Xiaoer kembali untuk melaporkan masalah itu kepada Qi Fei, pangeran tertua kebetulan berada di sebelah Qi Fei. Demi menjaga kepolosan terakhir sang pangeran, Liu Xiaoer tidak mengatakannya langsung di depan sang pangeran. Sebaliknya, ia memberi isyarat kepada Qi Fei dengan matanya bahwa ia telah melakukan tugasnya. Melihat ini, Qi Fei mengangguk dan tidak banyak bicara. Namun, pangeran tertua sudah tahu apa yang telah dilakukan Liu Xiaoer. Sekarang, setelah melihat kode antara Liu Xiaoer dan Qi Fei, pangeran tertua menjadi semakin pendiam. Dia tahu bahwa ayahnya sudah tiada, dan orang yang membunuh ayahnya adalah Qi Fei. Namun, dia tidak hanya tidak punya cara untuk membalaskan dendam ayahnya, dia juga harus tetap berada di sisi Qi Fei. Dia bahkan memanggil Qi Fei dengan sebutan, "Guru." Memang benar apa yang dikatakan ayahnya. Dia menganggap pencuri sebagai ayahnya dan mempermalukan leluhur mereka. Ketika Qi Fei melihat pangeran tertua sedang murung, dia tidak menghiburnya, melainkan berkata kepadanya, "Sekarang keluarga Wang sudah kembali, bagaimana? Apakah kamu ingin ikut denganku untuk menyambut mereka?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, pangeran tertua menjadi tenang dan mengangguk. "Guru, saya akan pergi bersamamu." Dia juga harus memikirkan cara untuk membuat keluarga pamannya dan keluarga Wang berhubungan baik. Jadi dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu untuk meningkatkan kebaikan mereka. Melihat ini, Qi Fei membawa pangeran tertua Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan ke gerbang kota kekaisaran. Tanpa kecuali, semua anggota keluarga Wang adalah rakyatnya yang setia. Tanpa bantuan keluarga Wang, Qi Fei pasti tidak akan bisa menjadi kaisar dengan lancar. Jadi sekarang keluarga Wang akhirnya tiba, Qi Fei, untuk mengungkapkan betapa pentingnya dirinya bagi keluarga Wang, secara pribadi pergi ke gerbang kota kekaisaran untuk menyambut mereka. Dan dia belum memberi hadiah pada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sampai sekarang, juga menunggu keluarga Wang untuk memberi hadiah pada mereka bersama. Dari kejauhan, Qi Fei melihat sekelompok besar orang datang ke arahnya. Qi Fei merasa sedikit bingung saat melihat ini. Kalau tidak salah, seharusnya ada 3 kereta di depan. Jadi, itu berarti ada 3 kelompok orang yang datang ke sini bersama-sama. Jika keluarga Wang masih memiliki hakim daerah, siapa lagi yang akan datang bersama mereka? Ketika sekelompok orang mendekat,
Qi Fei menemukan bahwa prefek kota Xianyang juga datang kali ini. Setelah melihat Qi Fei, prefek berkata kepada Qi Fei dengan agak malu. Yang mulia, saya di sini untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda naik tahta. Siapa sangka ketika Qi Fei melewati kota Xianyang, dia tidak mau bekerja sama dengan Qi Fei. Jika dia tidak takut mati dan tidak memberitahu kaisar sebelumnya, dia mungkin sudah menjadi musuh Qi Fei sekarang. Maka sang prefek berpikir bahwa kadang-kadang takut terhadap kematian dan mengetahui waktu adalah pilihan yang tepat. Qi Fei menatap prefek dan berkata sambil tersenyum. Jadi itu Anda, prefek. Berkat kerjasama Anda, saya bisa tiba di ibu kota dengan lancar. Sang prefek baru saja hendak tersenyum dan bersikap sopan ketika dia melihat pangeran tertua berdiri di samping Qi Fei. Sebagai prefek, dia memegang jabatan tinggi, jadi wajar saja jika dia mengenal pangeran tertua saat ini, yang merupakan satu-satunya pewaris dinasti Longteng. Secara logika, jika Qi Fei menjadi kaisar baru dinasti Longteng, maka semua masalah keluarga kerajaan sebelumnya harus diselesaikan. Tetapi sekarang pangeran tertua benar-benar dapat berdiri di samping Qi Fei dengan aman, yang sungguh mengejutkan. Bahkan Wang Heng tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Qi Fei setelah melihatnya. Qi Fei, apakah ini pangeran tertua? Ya, dia adalah putra tunggal kaisar sebelumnya, pangeran tertua. Namun, dia bukan lagi pangeran tertua sekarang. Dia hanyalah seorang anak yang mengikutiku. Ketika pangeran tertua mendengar Qi Fei memperkenalkannya seperti ini, dia merasa sedikit sakit hati. Namun memang benar statusnya telah berubah dari seorang pangeran bangsawan menjadi seorang anak biasa. Jika Qi Fei tidak menyelamatkan hidupnya, dia tidak ada apa-apanya. Setelah Qi Fei menjelaskan situasinya kepada pihaknya, dia terkejut saat mengetahui mengapa dia tidak melihat Tuan Wang. Wang Heng, di mana Tuan Wang? Bukankah dia ikut denganmu kali ini? Ini tidak normal. Sebagai mantan Perdana Menteri, Tuan Wang selalu ingin kembali ke ibu kota. Sekarang setelah dia mencapai kesuksesan dan ketenaran, selama Tuan Wang kembali ke ibu kota, Qi Fei pasti akan mengembalikan posisi Tuan Wang sebagai Perdana Menteri. Tidak ada alasan bagi Tuan Wang untuk tidak datang. Namun, Qi Fei mendapati bahwa setelah dia menanyakan pertanyaan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi terdiam, dan mereka tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Pikiran buruk muncul di benak Qi Fei. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Tuan Wang? Qi Fei bertanya pada Wang Heng. Apakah Tuan Wang terluka? Bagaimanapun, Tuan Wang sudah tua, dan mereka telah mempertahankan Kabupaten Taohua, yang pada akhirnya adalah medan perang. Pedang dan pisau di medan perang tidak memiliki mata, jadi wajar jika terluka. Ayah saya meninggal di medan perang. Wang Heng tahu bahwa betapapun enggannya dia menerima kenyataan ini, dia tetap harus menghadapinya pada akhirnya, jadi dia mengatakannya langsung pada Qi Fei. Qi Fei dipenuhi dengan emosi campur aduk setelah mendengar berita itu. Tuan Wang adalah orang yang cerdas sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dalam perang seperti itu. Qi Fei tahu bahwa Wang Heng dan Tuan Wang memiliki hubungan yang baik. Wang Heng kehilangan ibunya saat dia masih kecil, dan telah bergantung pada Tuan Wang sejak kecil. Oleh karena itu, kematian Tuan Wang pasti merupakan pukulan berat bagi Wang Heng. Qi Fei menatap Wang Heng dengan sedih dan berkata, "Maaf." Qi Fei tahu bahwa jika bukan karena dia, keluarga Wang mereka tidak akan mengambil risiko untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan. Sekarang Tuan Wang telah meninggal, dia memiliki beberapa tanggung jawab yang sangat penting. Wang Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu. Ini adalah pilihan keluarga Wang sendiri. Karena kami telah memilih jalan ini, kami harus menanggung konsekuensinya. Namun, aku ingin meminta persetujuanmu untuk sesuatu." Qi Fei sedikit tidak nyaman melihat Wang Heng bersikap begitu sopan kepadanya, namun dia tetap mengangguk. "Kamu bilang saja, asal kamu bilang aku bisa melakukannya, aku pasti setuju. Saya ingin meminta Kaisar untuk mengembalikan jabatan resmi ayah saya." Wang Heng berkata dengan hormat. Dia tahu bahwa keinginan ayahnya seumur hidup adalah untuk dapat kembali menduduki jabatan resminya secara sah. Sungguh menyedihkan meninggalkan ibu kota saat itu sehingga ayahnya tidak mau membiarkannya pergi. Bab 115, Menteri Pusat. Wang Heng tahu bahwa keinginan lama ayahnya adalah dapat kembali menduduki jabatan resminya. Tidak masuk akal kalau seumur hidup sudah bekerja keras sebagai pejabat, akhirnya tidak dapat apa-apa.
Ketika Qi Fei mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, dia mengangguk setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia menambahkan kalimat lainnya. Saya tidak hanya akan mengembalikan jabatan resmi ayahmu, tetapi saya juga akan mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. Kamu juga dapat mewarisi warisan ayahmu dan menjadi Perdana Menteri baru dinasti Longteng. Dugaan semua orang ternyata benar. Sebagai menteri yang paling dipercaya, keluarga Wang memiliki istana naga. Sekarang Qi Fei telah menjadi kaisar, maka keluarga Wang mereka pasti akan menjadi bintang yang sedang naik daun di ibu kota. Akibatnya, Wang Heng tidak pernah menjabat sebagai pejabat di pengadilan. Dia bahkan tidak pernah mengikuti ujian kekaisaran, tetapi karena hubungannya yang baik dengan Qi Fei, dia membantu Qi Fei menjadi kaisar. Setelah Qi Fei menjadi kaisar, ia langsung menunjuk Wang Heng sebagai Perdana Menteri, sebuah posisi yang diimpikan banyak orang sepanjang hidup mereka. Wang Heng juga sangat puas dengan keputusan Qi Fei. Sebenarnya, secara logika, Tuan Wang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi siapakah yang membuat Tuan Wang mengorbankan nyawanya demi karir Qi Fei? Karena dia sudah meninggal dunia, demi menghormatinya, maka tidak ada gunanya Qi Fei menghormatinya sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun juga, Tuan Wang tidak akan melakukan apa-apa lagi, tetapi dia dapat membuat Wang Heng puas terhadapnya. Wang Heng memang sangat puas dengan Qi Fei sekarang. Dia juga berpikir bahwa setelah dia menjadi Perdana Menteri, dia akan membantu Qi Fei dengan sepenuh hati. Hakim daerah memandang Qi Fei dengan kasihan. Dia juga ingin Qi Fei memperhatikan kehadirannya, tetapi dia tidak melakukannya karena statusnya yang rendah. Jadi ketika dia bersama begitu banyak orang, dia merasa sangat rendah diri dan tidak berani berbicara. Qi Fei menemukan bahwa hakim daerah juga datang bersamanya. Dia memuji hakim tersebut. Kali ini Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ketika kita memulai perang, Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan rakyat di Kabupaten Taohua dan mencegah mereka panik. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan tertentu untuk memerintah. Ketika hakim daerah mendengar pujian Qi Fei kepadanya, dia sangat senang meskipun Qi Fei beberapa dekade lebih muda darinya. Citra dan status Qi Fei di hatinya sangat tinggi. Sekarang Qi Fei memujinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Qi Fei berkata pada hakim, dalam hal ini, saya dapat mempromosikan Anda ke posisi prefek kota Xianyang. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas orang-orang di daerah ini. Ah, apakah aku akan menjadi prefek mulai sekarang? Ketika hakim daerah mendengar berita hebat ini, dia hampir tidak dapat bereaksi. Awalnya dia mengira akan menjadi hakim kecil di Kabupaten Taohua selama sisa hidupnya, tetapi sekarang dia telah dipromosikan. Ia langsung dipromosikan ke posisi prefek, sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan. Sungguh mengejutkan. Qi Fei tersenyum dan mengangguk padanya, dan sang hakim akhirnya menghadapi kenyataan. Ternyata dia benar-benar bisa menjadi seorang prefek. Para leluhur mereka sangat senang telah mengikuti kaisar yang baik seperti itu. Prefektur kota Xianyang yang ada di dekat situ tidak panik setelah mendengar berita itu, karena dia tahu bahwa karena Qi Fei membiarkan hakim daerah menggantikannya, dia pasti akan dipromosikan juga. Benar saja, setelah Qi Fei memutuskan posisi hakim daerah, dia memandang prefek kota Xianyang dan berkata kepadanya, Tuan Prefek, apa pendapat Anda tentang kali ini? Faktanya, masuk akal jika sang prefek tidak memberikan bantuan efektif apapun kepadanya dalam pemberontakannya. Namun, prefektur itu adalah pejabat yang baik. Bahkan ketika Qi Fei berbaris menuju Yangcheng, prefek itu sangat takut. Namun dia tetap meminta Qi Fei untuk tidak menyakiti warga kota, yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa prefek juga bisa dipromosikan. Karena Qi Fei telah menjadi kaisar, ia akan memiliki banyak pejabat sipil dan militer di bawahnya. Tentu saja tidak mungkin hanya mengangkat mereka yang dapat membantu pemberontakan, tetapi selama mereka merupakan pejabat yang baik, mereka perlu dipertahankan. Jadi Qi Fei juga berencana untuk menyebutkan posisi prefek. Setelah mendengar pertanyaan Qi Fei, sang prefek tersenyum pahit dan berkata, saat itu aku melarangmu memasuki kota Xianyang. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena dia adalah pejabat di bawah kaisar sebelumnya pada waktu itu, seharusnya dia mempertimbangkan kaisar sebelumnya. Akan tetapi, dia tidak pernah memberitahu kaisar sebelumnya tentang berita itu, sehingga dia dapat berdiri teguh di hadapan Qi Fei.
Qi Fei tentu saja mengetahui hal ini, jadi dia berencana untuk mempromosikan prefek ke posisi menteri di Kementerian Lonteng. Qi Fei tahu bahwa prefek pasti memenuhi syarat untuk posisi ini. Tepat saat Qi Fei hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara wanita datang dari kereta. "Tuan Qi Fei, apakah kamu masih mengingatku?" Qi Fei melihat kereta itu dan ternyata itu adalah Ming Qi. Saat itu, ketika dia melewati kota Xianyang, dia bertemu Ming Qi sekali. Ming Qi adalah gadis yang sangat cerdas, dan dia bahkan telah menduga pada saat itu bahwa dia tidak menaruh bahan peledak di rumah prefek. Dan Ming Qi juga sangat cantik dan tak terlupakan. Bagaimana mungkin Qi Fei bisa melupakannya? Ketika prefek melihat Ming Qi keluar seperti ini, wajahnya berubah dan dia segera berbisik padanya untuk kembali. Prefek membawa Ming Qi bersamanya kali ini agar dia bisa berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, dan dia tidak ingin Ming Qi bertemu Qi Fei terlalu dini. Kalau tidak, bukankah akan terlihat bahwa putrinya sangat tidak sopan dan sangat ingin menikah? Namun Ming Qi tidak mendengarkannya. Ketika Ming Qi mendengar apa yang dikatakan Qi Fei tadi, dia mengira Qi Fei ingin menyalahkan ayahnya, jadi dia segera berdiri dan berkata kepada Qi Fei. "Yang mulia, ayah saya adalah pejabat kaisar terdahulu pada saat itu, jadi sudah menjadi kewajibannya untuk bekerja untuk kaisar terdahulu. Itu tidak berarti bahwa ayah saya menentang Anda di dalam hatinya." Setelah Ming Qi selesai berbicara, dia diam-diam memperhatikan ekspresi Qi Fei. Dia juga ingin tahu apakah Qi Fei masih mengingatnya. Tidak masuk akal baginya untuk mencintai Qi Fei sendirian. Qi Fei sudah melupakannya, namun, dia terlalu memikirkannya. Qi Fei benar-benar tidak melupakannya. Dan sekarang melihat Ming Qi seperti ini, Qi Fei samar-samar menebak bahwa mungkin Ming Qi menyukainya. Sekarang setelah mendengar Ming Qi mengatakan ini, Qi Fei menjelaskan padanya. "Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak berniat meminta pertanggungjawaban ayahmu. Ayahmu membela kota Xianyang dan peduli dengan rakyat kota Xianyang. Ia juga pejabat yang baik. Aku ingin mempromosikan ayahmu kali ini." Setelah Qi Fei selesai berbicara, dia menatap prefek kota Xianyang lagi dan berkata kepadanya. "Kali ini saya ingin mengangkat Anda menjadi menteri daerah tengah, dan Anda datang ke ibu kota untuk terus mengabdi kepada rakyat. Bagaimana menurut Anda? Ada beberapa jabatan resmi yang dipromosikan kali ini." Kepala daerah kota Xianyang sangat tersentuh setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Ia semula mengira bahwa dirinya akan menjadi prefek kecil seumur hidupnya karena dia belum ada prestasi apapun. "Bersambung dulu Tuan,